Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam. Kami hari ini akan mempresentasikan tentang UAS kami, teknik konstruksi dari kelompok 6. Anggota kami yaitu ada saya sendiri, Agustus Aditya, lalu ada Ananda Aditya Putri, ada Fitri Marati, Hafiz Zaki, dan Imanuddin Hisham. Next. Next. Nah, lalu selanjutnya ada denahnya ini. Terdiri dari denah 2 lantai. Yang pertama itu ada area ruang keluarga, dapur, dan kamar mandi di lantai 1, lalu untuk lantai 2-nya ada area kamar tidur, ruang bersama, dan kamar mandi juga. Nah, untuk kondisi sekitarnya ini, rumah ini terletak di komplek yang terletak di pinggiran Jakarta, atau tepatnya Tangerang Selatan, dengan lingkungan perumahan menengah atau menengah ke atas, dengan cuaca panas, sehingga mengambil tema modern tropikal yang lebih cocok. Yang pertama adalah ruang keluarga dan dapur. Nah, ini adalah area ruang keluarga dan dapurnya. Letaknya itu memanjang dan menyatu jadi satu tanpa ada sekat, sehingga diferensiasinya melalui furniture atau pembagian letak layout furniture-nya. Nah, untuk deskripsi ruangannya ini, ruang keluarga adalah tempat untuk berkumpulnya anggota keluarga dalam satu area, sehingga ruangan ini membutuhkan tingkat kenyamanan yang baik. Ruang ini biasa jauh dari tempat tidur untuk melindungi privasi tuan rumah, namun dekat dengan ruang makan dan dapur untuk memudahkan servis. Nah, sebagaimana pada diagram tersebut tadi sudah saya jelaskan, itu ruang keluarga dan dapurnya menyambung tanpa dibatasi sekat. Lalu dapur sendiri adalah tempat untuk menyiapkan makanan sehingga dapat diolah sebagaimana makanan tersebut disajikan sesuai dengan standar yang dikonsumsi. Lalu perabotan umumnya berada di dapur adalah kompor, kabinet, kulkas, sink, alat masak, dan alat makan. Lalu untuk bagian lantai, karena dapur ini menyambung dengan ruang keluarga, maka penggunaan lantainya pun juga seragam, tanpa ada perbedaan ketinggian maupun perbedaan jenis lantainya, yaitu dengan menggunakan keramik homogeneous style warna ivory atau putih gading dengan ukuran 60 x 60 untuk menguatkan kesan modern dan menambah aura mewah. Berikut ini adalah kelebihan kekurangan material yang digunakan. Kelebihannya yaitu lebih kuat dibanding pada keramik pada umumnya, karena daya serap airnya kecil sehingga perawatannya juga lebih mudah. Lalu untuk kekurangannya yaitu harganya lebih mahal dibanding keramik dan pilihan motifnya tidak sebanyak keramik. Berikut ini adalah contoh potongan B aksen dari dapur dan ruang keluarga. Lalu ini adalah detail lantainya. Nah, untuk visualisasinya itu seperti ini kurang lebih. Nah, untuk bagian ceiling, ini pada bagian ruang keluarga menggunakan model ceiling upscaling dengan kombinasi penggunaan gipsum putih pada bagian sisi luar dan bagian dalamnya menggunakan PVC motif kayu untuk menguatkan kesan modern tropikalnya. Penggunaan material dengan ton warna dan motif ini menyerupai material dari alam. Lalu untuk penggunaan lampunya yaitu LED strip worm pada bagian upscalingnya, lalu downlight LED warm light, dan spotlight LED warm. Kelebihannya itu meningkatkan estetika, memberi kesan dan nuansa lega, dan menambah unsur modern tropikal sebagai tema bangunan yang diusung. Lalu kekurangannya itu biaya relatif mahal dibanding plafon gipsum model flat standar. Pengerjaannya juga memerlukan keterampilan khusus, sehingga hasilnya bisa lebih maksimal. Lalu untuk ceiling dapur ini menggunakan plafon gipsum model flat dengan finishing cat putih, karena mudah didapat di toko bangunan, serta proses pengerjaannya pun juga tidak terlalu sulit, sehingga lebih efisien dalam segi biaya dan waktu. Untuk kelebihannya yaitu harga plafon gipsum model flat cenderung murah, produknya juga mudah didapatkan, proses pemasangan cepat dan anti rayap, serta tahan api. Lalu untuk kekurangannya yaitu cukup sensitif terhadap benturan, kurang tahan terhadap air, mudah kusam, yang dapat mengurangi estetika karena munculnya noda. Lalu berikut ini adalah potongan ceilingnya. Lalu ini adalah detail ceilingnya. Pada bagian kiri yaitu detail pemasangannya menggunakan rod hanger. Lalu untuk detail yang satu ini adalah detail pada upcellingnya. Lalu yang detail kedua ini adalah detail pada flat ceiling di bagian dapur.
Berikut ini adalah gambar visualisasi perspektifnya, di mana bagian tengah itu adalah PVC motif kayu dan sekelilingnya adalah gipsum. Lalu dinding, untuk bagian dinding menggunakan load bearing wall. Load bearing wall yang digunakan itu adalah jenis batu bata, karena bata merah materialnya paling banyak digunakan sehingga mudah didapatkan dan teruji ketahanannya. Lalu untuk finishingnya sendiri menggunakan cat warna broken white. Untuk kelebihannya yaitu mudah untuk disusun dan dipasang sehingga tidak memerlukan keahlian tertentu, harganya murah, tidak memerlukan perangkat khusus, cukup semen dan pasir, tahan panas sehingga melindungi bangunan lebih lama dari api. Lalu kekurangannya yaitu bahannya menyerap panas saat musim panas dan menyerap dingin saat musim dingin, sehingga ruangannya tidak terlalu stabil suhunya. Lalu cenderung boros dalam menggunakan material perekat, dan bata merah adalah material yang cukup berat sehingga menimbulkan beban lebih. Berikut ini adalah detail dan cara pemasangannya. Yang bagian kiri adalah pasangan dinding batu bata pada lantai dasar karena ada fondasinya. Lalu yang sebelahnya adalah potongan dinding, di mana bagian tengah adalah pas bata merah, lalu ditutup dengan plesteran, acian, kemudian pelamir, dan cat. Lalu bagian kirinya adalah water plus, cara pemasangan batu bata. Lalu ini adalah gambar visualisasi dari pemasangan batu bata, yaitu ada batu batanya sendiri, kemudian ditutup plesteran, acian, pelamir, dan kemudian finishing cat. Lalu untuk bukaan pintu, ada beberapa. Yang pertama yaitu pintu konvensional. Ini dipilih sebagai pintu akses masuk dalam rumah. Terletak di antara dapur dan ruang keluarga. Pintu ini juga menjadi salah satu penanda batas ruang antara keduanya. Material yang digunakan itu solid engineering, karena relatif aman dari susut, melintir, dan melengkung, yang cukup membuat repot pemilik rumah ketika musim berganti seperti musim hujan ataupun ketika musim kemarau. Untuk finishingnya lalu menggunakan melamin. Dan kelebihannya yaitu yang pertama lebih ramah lingkungan, lalu dapat lebih bervariasi, dan tahan terhadap rayap dan mempunyai ketahanan terhadap bocornya suara. Kekurangannya itu tidak bisa diserut atau di-trimming lebih dari 5 mm kanan kiri. Lapisan vinirnya mudah melupas jika terpapar kelembapan. Lalu jika lem tidak berkualitas, susunan kayu dalamnya bisa retak. Lalu bukaan yang kedua adalah pintu lipat. Ini terdapat di area sekitar ruang keluarga. Jenis bukaan ini dipilih karena memberi kesan lapang dan menambah unsur modern serta elegan, dan sesuai dengan konsep rumah ini yang mengusung konsep modern tropikal. Hal tersebut ditunjukkan dengan penggunaan pintu lipat yang menggunakan material kaca dengan frame aluminium sehingga suara ruangan menyatu dengan bagian luar yaitu taman. Untuk kelebihannya yaitu pintu ini dapat dibuka sempurna sepanjang ukuran kusennya sehingga memberi kesan lapang pada ruangan. Lalu memiliki material yang anti keropos karena terbuat dari aluminium, dan material aluminium ini juga kedap udara dan suara ketika ditutup, membuat pintu lipat mampu menjaga suatu ruangan dari kebisingan dan kebocoran AC dan cahaya. Lalu untuk kekurangannya yaitu harganya mahal, tergantung jenis material yang diinginkan. Lalu jika menggunakan aksesoris yang kurang bagus, pintu akan sulit dan berat ketika ditutup. Kurang lebih hanya itu saja kekurangannya. Lalu untuk bukaan berikutnya yaitu jendela. Pada area dapur, bukaan jendela yang dipilih adalah jendela aluminium persegi panjang dengan setengah bagian menggunakan kaca mati dan menggunakan jendela awning sebagiannya lagi. Lalu jendela awning ini terdapat fungsinya untuk membuka ke luar dengan posisi yang sel di atas ketika sedang memasak sehingga asapnya bisa langsung keluar melalui jendela ini menuju ke taman bagian luar. Lalu kelebihannya yaitu tahan menghadapi berbagai cuaca, anti rayap, bobot material ringan, sehingga dinding rumah tidak mudah retak akibat menahan beban yang terlalu berat. Lalu kekurangannya yaitu pemasangannya harus menggunakan jasa tukang berpengalaman, ukuran jendela aluminium harus akurat, dan pilihan desainnya terbatas. Ini adalah gambar visualisasi atau perspektifnya dari ruang keluarga. Lalu untuk furniture itu yang pertama adalah furniture di ruang keluarga yaitu meja TV atau kredensa. Ini adalah bagian tamak-tamaknya, tamak atas, tamak depan, tamak samping, dan potongan serta detailnya. Menggunakan material solid wood, finishing melamin, MDF, dan
menggunakan HPL pada beberapa bagiannya. Ini adalah visualisasi atau perspektifnya. Lalu furniture yang kedua yaitu kitchen set. Ini dibuat menyesuaikan dengan bentuk ruangan sehingga ini custom. Lalu bentuknya itu ada tampak atas, tampak depan, tampak samping, potongan, dan detail. Top table-nya menggunakan granit black seharusnya ini dengan finishing polish. Lalu kabinetnya menggunakan plywood dengan finishing duku. Ini adalah gambar visualisasi atau perspektifnya. Selanjutnya yaitu ruang tidur 1 dan kamar mandi lantai 2. Next. Berikut adalah area ruang tidur 1 dan kamar mandi di lantai 2. Next. Untuk ceiling, di bagian ruang tidur menggunakan tray ceiling yang menggunakan plafon memiliki kadar kalsium cukup tinggi dan untuk kamar mandi yang luas. Ceiling ini menggunakan material gypsum board dengan finishing cat berwarna putih. Next. Kelebihan dari plafon gypsum yang pertama adalah fleksibel dan ringan. Yang kedua, tahan terhadap rayap. Yang ketiga, perawatan lebih mudah. Yang keempat, pemasangannya juga mudah. Kekurangannya yaitu tidak tahan air, tidak mampu menahan beban berat, dan yang terakhir, sensitif terhadap benturan. Next. Berikutnya ada lantai ruang tidur yang menggunakan vinil. Vinil ini terbuat dari serat sintetis yang tahan api. Lantai ini diberi finishing layer agar tidak mudah tergores. Motif kayu sangat cocok bagi rumah berkonsep tropikal. Kelebihannya yaitu tekstur yang nyaman saat dipijak, tahan lama dan awet, pemasangan yang mudah, serta memiliki variasi yang beragam. Kekurangannya yaitu berbahan dasar PVC yang berbahaya dan mudah rusak jika terkena benda yang tajam. Untuk sebelah kanan terdapat detail dari pemasangan lantai vinil dan beserta visualisasinya. Next. Untuk kamar mandi menggunakan lantai berjenis marmer yang terbentuk dari material alami yang dapat memberikan kesan elegan dan berkelas. Kelebihannya yaitu memiliki variasi yang beragam, mudah dirawat dan tahan lama, serta dapat digunakan di semua ruangan. Kekurangannya yaitu harganya cukup mahal, memiliki permukaan yang licin, pemasangannya sulit, dan mudah pecah. Untuk sebelah kanan terdapat detail dari lantai marmer, serta visualisasinya. Next. Dinding ruang tidur dan kamar mandi menggunakan load bearing walls yang bermaterialkan batu bata sebagai elemen struktural. Dinding ini bisa berfungsi membawa beban vertikal. Posisinya tegak lurus dengan balok lantai. Kelebihannya yaitu maintenance yang mudah, bangunan relatif tahan lama, dan cepat dalam proses pembinaan. Kekurangannya yaitu ketinggian lantai yang terbatas, harus lebih memperhatikan penempatan bukaan. Di sebelah kanan terdapat detail dari dinding load bearing walls yang menggunakan batu bata. Next. Untuk bukaan yang pertama yaitu ventilasi jalusi. Jalusi ini mempunyai kisi-kisi dengan pemasangannya secara horizontal atau mendatar. Model ini biasanya dipasang berlapis. Material yang digunakan yaitu menggunakan kayu. Kelebihannya mendapatkan suplai atau sirkulasi udara lebih banyak sehingga tidak pengap dan lembab. Kekurangannya yaitu kisi-kisi atau daun pada jalusi ini sudah dibuat paten sehingga tidak bisa digerakkan ke atas ke bawah. Jadi jalusi berbeda dengan tirai jendela yang biasa digerakkan. Next. Yang kedua terdapat jendela. Terdapat 2 jendela pada area kamar tidur, yaitu jendela mati dan jendela hidup.
Bentuk jendela hidup ini dapat mempermudah masuknya cahaya alami dan memperlancar sirkulasi udara. Sedangkan untuk jendela mati hanya dapat membantu dalam pencahayaan saja. Kelebihan dari kusen aluminium ini yaitu yang pertama tahan keropos dan anti rayap. Yang kedua ekonomis. Yang ketiga perawatan yang mudah. Yang keempat material yang ringan. Dan yang kelima pemasangan yang mudah. Untuk kekurangannya yaitu desainnya yang terbatas, pemasangan yang harus akurat dan presisi. Yang ketiga, kurang kuat. Berikut adalah detail dan visualisasi dari jendela hidup dan jendela mati. Next. Yang ketiga, terdapat pintu konvensional. Pintu ini memiliki komponen seperti kusen, daun pintu, engsel, handle. Untuk pemakaian di rumah, ada pintu swing yang mencakup semua komponen tersebut. Kelebihan dari pintu konvensional ini yaitu dapat dibuka secara menyeluruh tanpa batasan antara sisi ke sisi. Kekurangannya, saat pintu dibuka dibutuhkan tambahan ruang sehingga bagian ruang yang tertutup oleh pintu tersebut tidak bisa dimanfaatkan dengan baik. Next. Berikut adalah visualisasi dari area ruang tidur dan kamar mandi di lantai 2. Next. Untuk furnitur berikut ada bedside table, terdapat tampak atas, tampak depan, tampak samping, perspektif, potongan, dan detail menggunakan HPL dan laci yang menggunakan drawer runner. Next. Selanjutnya itu ada detail kamar tidur 3. Next. Nah, yang pertama itu ada ceiling. Nah, di sini di kamar tidur 3 ini saya menggunakan tray ceiling. Ceiling pada kamar tidur 3 menggunakan jenis material plafon gypsum karena kemudahan pengerjaannya dan kemudahan dalam mendapatkannya. Finishingnya menggunakan cat putih dan kelebihannya itu pengerjaan lebih cepat, hasil lebih rapi, model dan desain beragam, tersedia beberapa pilihan material rangka. Untuk kekurangannya itu tidak tahan air, bahan kurang tahan lama. Berikut adalah detail pemasangan tray ceiling beserta visualisasinya. Kemudian ada flooring. Di sini saya menggunakan parquet jenis material kayu merbau karena mempunyai tekstur yang khas dan kuat, dan juga cocok untuk tema tropikal. Kualitasnya sebanding dengan kayu jati. Finishingnya menggunakan melamin X Impra. Kelebihannya stabilitas kayu sangat baik, susut muai rendah, umur pakai panjang, tahan jamur dan rayap. Kekurangannya jika terkena air mengeluarkan getah, biaya produksi tinggi, dan pori-pori yang besar. Berikut ada detail pemasangan parquet beserta visualisasinya. Next. Kemudian untuk wall-nya itu saya menggunakan load bearing wall atau batu bata karena meneruskan beban ke bawah dengan merata sampai ke fondasi. Jadi lebih kokoh. Finishingnya yaitu cat Berkshire White menggunakan merek Dulux. Kelebihannya itu konstruksi kokoh, resistensi terhadap api, mudah didapatkan, tersedia beberapa pilihan material rangka. Untuk kekurangannya itu maintenance-nya cukup rumit dan ketinggian lantai terbatas. Next. Kemudian itu ada bukaan. Ini saya menggunakan pintu sliding yang berbahan kayu karena mudah ditemukan dan menghemat bukaan. Finishingnya menggunakan Wooten Impra. Terus kemudian ada kelebihannya itu tahan benturan dan tekanan, bisa diterapkan pada gaya rumah apapun, dan tampilan lebih alami. Kekurangannya itu mudah terbakar, harus diberi lapisan,
mudah diserang serangga. Kemudian di sini ada detail untuk railingnya dan visualisasi untuk pintu slidingnya. Next. Kemudian ada bukaan yang kedua itu pintu sliding arah keluar, jadi arah ke bentuknya kayak jendela gitu. Pada kamar tidur 3 ini menggunakan jenis pintu geser kaca menghadap keluar dengan kusen aluminium karena berkarakter ringan dan kuat. Finishingnya menggunakan anodized brown. Kelebihannya itu tidak mengalami muai dan susut, mudah dipotong dan disambung, dan ringan serta kuat. Kekurangannya itu cepat menyerap dan cepat pula melepas panas. Di sini ada detail railingnya juga. Kemudian ada visualisasinya. Next. Kemudian ada bukaan yang kemudian ada bukaan. Jadi ini seperti partisi gitu. Menggunakan ventilasi GRC karena bobotnya ringan dan keawetannya cukup tinggi. Finishingnya itu menggunakan cat coklat. Terus kelebihannya itu tahan terhadap cuaca, kelembapan dan panas, tahan lama, tidak mengalami pembusukan, ringan dan kuat, serta perawatannya yang mudah. Kekurangannya itu sulit dibuat manual, tidak bisa dibuat custom, dan relatif lebih mahal. Berikut adalah visualisasi dari ventilasi GRC ini. Next. Nah, selanjutnya itu ada visualisasi atau perspektif dari kamar tidur 3. Tapi lebih tepatnya ke yang kedua ini. Next. Kemudian ada detail ruang bersama. Di sini saya menggunakan ceiling jenis flat ceiling karena kemudahannya dalam pengerjaannya dan kemudahan dalam mendapatkannya. Finishingnya cat putih Dulux Pentalite ceiling. Kelebihannya itu pengerjaannya lebih cepat, hasil lebih rapi, model dan desain beragam, tersedia beberapa pilihan material rangka. Kekurangannya itu tidak tahan air, bahan kurang tahan lama. Berikut ada detail pemasangan flat ceiling dan visualisasinya. Next. Kemudian ada flooring yang menggunakan homogeneous style karena pori-porinya yang kecil sehingga sangat mudah dibersihkan. Di sini saya menggunakan Granito Palazzo Mirror yang sudah dipolish ukuran 60 x 60. Kelebihannya itu memiliki daya serap air yang sangat kecil, lebih kuat, bersifat reflektif atau bersifat seperti cermin. Kekurangannya itu harga lebih tinggi. Kemudian ada detail pemasangan flooringnya serta visualisasinya. Next. Kemudian ada wall. Untuk ruang bersama ini saya menggunakan load bearing wall atau batu bata sama seperti kamar tidur 3 karena meneruskan beban ke bawah sehingga dengan merata sampai ke fondasi sehingga kokoh. Finishingnya cat Berkshire White Dulux. Kelebihannya itu konstruksi kokoh, resistensi terhadap api, mudah didapatkan, tersedia beberapa pilihan material rangka. Kekurangannya itu maintenance cukup rumit, ketinggian lantai terbatas. Berikut adalah detail pemasangan batu bata. Next. Selanjutnya itu ada bukaan. Di sini saya menggunakan pintu sliding arah keluar. Jadi jendela pada ruangan bersama menggunakan jenis pintu pada ruang bersama menggunakan jenis pintu geser kaca
dengan kusen aluminium karena berkarakter ringan dan kuat. Finishingnya anodized black. Kelebihannya tidak mengalami muai dan susut, mudah dipotong dan disambung, serta ringan dan kuat. Kekurangannya itu cepat menyerap dan cepat pula melepas panas. Berikut adalah detail railing sama visualisasinya. Next. Nah, di sini ada visualisasi dan perspektif dari ruang bersama. Jadi konsepnya itu lebih ke semi terbuka. Next. Nah, di sini ada furnitur dari kamar tidur 3. Ada tampak depan, tampak samping, tampak atas, dan detailnya. Di sini mekanismenya yaitu push to open atau tekan untuk membuka. Jadi di sini menggunakan sambungan encel sendok serta menggunakan detail door closer. Next. Selanjutnya akan diteruskan dengan teman saya yaitu Hafiz Zaki. Selanjutnya ada kamar tidur 2. Next. Area kamar tidur 2 berada di lantai 2, di tengah-tengah kamar tidur 3 dan kamar tidur 1. Lanjut. Kamar tidur 2 menggunakan tri-ceiling. Ceiling pada kamar tidur 2 menggunakan jenis material plafon gipsum karena tampilan yang menarik dan cocok untuk jenis tri-ceiling, serta material yang mudah didapatkan dan tahan terhadap api finishing cat putih. X Dulux Pentallate Ceiling. Kelebihan produk mudah didapatkan, tersedia dalam beragam motif, bisa dijadikan untuk bertingkat, tahan terhadap api. Kekurangan tidak anti air, mudah kusam, sensitif terhadap benturan, dan harus dirawat secara berkala. Untuk detail dan visualisasinya sebagai berikut. Next. Untuk flooring pada kamar tidur 2 menggunakan jenis material parket kayu olahan jati karena parket olahan memberikan solusi dari segi harga yang lebih murah dan pemasangan yang lebih efisien. Finishing menggunakan Ultran Parquet X Propan UPL. Kelebihan banyak variasinya, mudah dibersihkan, kokoh dan tahan lama, serta bahan non-alergen. Kekurangannya sensitif jika terkena air, perawatan harus ekstra, serta pori-pori yang besar. Untuk detail konstruksi dan visualisasinya sebagai berikut. Next. Lanjut. Untuk wall menggunakan dinding batu bata. Karena batu bata memberikan perlindungan yang lebih unggul dibandingkan bahan dinding lainnya dan baik untuk mencegah atau membatasi kebakaran. Finishing menggunakan cat putih X Dulux. Kelebihan tahan panas, tidak memerlukan perekat khusus, mudah disusun, serta harganya yang cukup murah. Kekurangan boros dalam penggunaan perekat menimbulkan beban lebih pada struktur bangunan, serta suhu ruangan yang tidak stabil. Untuk detail konstruksinya sebagai berikut. Next. Untuk bukaan pada kamar tidur 2 menggunakan pintu konvensional berbahan kayu karena lebih ramah lingkungan dan mudah ditemukan. Menggunakan finishing politur. Kelebihannya sangat cocok untuk rumah yang bergaya klasik, abadi, rapi, dan elegan, lebih murah, menciptakan suasana ruangan yang hangat. Kekurangan kurang kedap suara, butuh pemeliharaan rutin, serta sering dicat dan divernis. Untuk detail dan visualisasi sebagai berikut. Next. Kemudian bukaan yang kedua yaitu jendela. Jendela pada kamar tidur 2 menggunakan jendela dengan kusen aluminium berukuran besar agar terlihat elegan dan modern dan dapat melihat luar ruangan yang lebih jelas. Kelebihan tahan menghadapi berbagai cuaca, anti rayap dan tahan lama, bobot material yang ringan, serta perawatan yang mudah. Kekurangan variasi yang terbatas, serta pemasangan yang merepotkan. Untuk detail dan detail konstruksinya berikut. Next. Untuk visualisasi atau perspektif kurang lebih seperti ini. Lanjut. Selanjutnya kamar mandi.
area kamar, maaf itu salah, area kamar mandi berada di lantai 1. Next. Untuk ceiling menggunakan flat ceiling. Ceiling pada kamar mandi menggunakan jenis plafon gypsum yang tampilannya cocok untuk flat ceiling serta material yang mudah didapatkan. Finishingnya sama, cat putih, X-Dulux Pentallite ceiling. Kelebihan produk mudah didapatkan, tersedia dalam berbagai macam motif, tidak bisa dijadikan bentuk bertingkat, tahan terhadap api. Kekurangan tidak anti air, mudah kusam, sensitif terhadap benturan, serta harus dirawat secara berkala. Untuk detail konstruksi dan visualisasinya sebagai berikut. Lanjut. Untuk flooring pada kamar mandi menggunakan keramik batu alam. Salah satu cara agar kamar mandi tetap aman meskipun lantai sudah sedang basah adalah dengan memilih keramik batu alam dengan permukaan yang tidak licin. Anda bisa memilih batuan alam yang tidak licin. Kelebihan terkesan natural, elegan, dan mewah, tidak cepat rusak jika dipasang pada lantai. Ukurannya fleksibel serta rumah dapat menjadi nah, kekurangannya memiliki pori-pori yang keramik. Untuk detail dan visualisasinya sebagai berikut. Next. Untuk dinding pada kamar mandi kurang lebih sama dengan kamar 2. Detail pemasangannya masih sama. Next. Bukaannya masih sama menggunakan pintu konvensional dengan bahan kayu dengan finishing politur dengan detail pemasangan dan hampir mirip dengan kamar 2. Next. Untuk bukaan pada kamar mandi 2 menggunakan jalusi atau nako. Jalusi atau nako merupakan ventilasi natural yang dipasang pada jendela horizontal dan disusun pada kisi-kisi dengan celah sebagai jalur keluar masuk udara dan cahaya. Struktur kisi-kisinya ini mampu menyaring udara kotor dan masuk ke ruangan. Jenis ventilasi ini juga memungkinkan cahaya masuk ke dalam ruangan dengan jumlah yang banyak. Kelebihan menambah sirkulasi udara, celah untuk sinar matahari, menambah estetika dan banyak variasinya. Untuk detail konstruksi dan visualisasinya sebagai berikut. Next. Visualisasi kamar mandi kurang lebih seperti ini dengan ventilasi di bagian kiri dan kanan ada cermin. Next. Detail furnitur ada tampak atas, potongan A, tampak depan, dan tampak samping. Lanjut. Dan visualisasinya kurang lebih seperti ini. Next. Detail furnitur yang kedua, detail dari sink ada tampak atas, potongan A, tampak depan, dan tampak samping. Next. Visualisasinya kurang lebih seperti ini. Next. Untuk selanjutnya, teras akan dibacakan oleh teman saya, Imaduddin Hisam. Baik, selanjutnya ada teras. Teras terdapat di belakang carport dan di sebelah dapur. Selanjutnya. Ceiling, pertama ceiling. Ceilingnya menggunakan flat ceiling dengan material plafon gypsum karena kemudahan pengerjaan serta keekonomisannya dan di finishing cat putih. Kelebihannya, bahannya mudah didapat, hasilnya rapi, model beragam, serta memiliki rak berangka. Kekurangannya tidak tahan air dan tidak tahan lama. Di sebelahnya ada detail pengaplikasian serta contoh visualisasi. Selanjutnya ada dinding. Dinding yang digunakan adalah load bearing wall dengan material batu bata yang di finishing dengan cat warna putih. Dinding ini menggunakan batu bata karena kemudahan pengaplikasian dan keekonomisannya. Kelebihannya, bahannya murah dan mudah didapat, mudah diaplikasikan serta tahan panas. Kekurangannya, suhu dalam ruangan tidak stabil dan berat, memberikan beban berlebihan pada struktur bangunan. Berikut sebelahnya ada detail pemasangannya serta contoh pengaplikasiannya, visualisasinya. Lalu ada lantai yang menggunakan solid hardwood flooring.
Materialnya menggunakan kayu keras karena kekuatannya, estetika, dan kualitasnya. Kayu yang digunakan adalah kayu oak, finishing oil-based polyurethane. Kelebihannya memberikan kesan estetika yang kuat dan memiliki daya tahan yang baik. Kekurangannya mahal, pengaplikasian yang sedikit rumit, dan pemilihan kayu yang salah, pengaplikasian yang salah, dan perawatan yang salah dapat mengurangi umur lantai. Berikut ada detail dan visualisasinya. Lalu ada bukaan di teras, yaitu pintu konvensional yang menghubungkan teras dan dapur. Material yang digunakan adalah kayu keras, karena tampilannya lebih menarik dan mulus dibandingkan pintu kayu solid. Kelebihannya bervariasi dan memiliki penampilan yang menarik, serta tahan terhadap rayap dan kedap suara. Kekurangannya, lapisan veneer mudah mengelupas jika terpapar kelembapan dan lem tidak berkualitas, susunan kayu bisa retak. Selanjutnya, ruang cuci dan jemur. Ruang cuci dan jemur berada di belakang WC dan kamar mandi lantai 1 dan di sebelah ruang keluarga. Ceilingnya flat ceiling dengan material plafon gipsum karena kemudahan pengerjaan serta ekonomis dengan finishing cat warna putih. Kelebihannya bahan mudah didapat, hasil rapi, model beragam, dan memiliki beragam rangka. Kekurangannya tidak tahan air dan tidak tahan lama. Berikut detail pemasangan dan contoh visualisasinya. Selanjutnya dinding load bearing wall. Materialnya batu bata karena kemudahannya dan keekonomisannya dengan finishing cat warna putih. Kelebihannya sama, bahannya murah, mudah didapat, mudah diaplikasikan, serta tahan panas. Kekurangannya, suhu tidak stabil, suhu dalam ruangan tidak stabil, juga berat. Berikut detail dan visualisasinya. Lalu ada lantai, menggunakan lantai keramik. Lantai keramik ini menggunakan keramik bertekstur batu alam karena kemudahan pemasangan serta tidak licin saat basah. Kelebihannya barang murah, mudah didapat, mudah diaplikasikan, perawatannya minim, banyak variannya serta tidak licin saat basah. Kekurangannya mudah pecah dan tergores dan nut keramik sulit dibersihkan. Berikut ada detail dan visualisasinya. Lalu ada bukaan pintu yang menghubungkan ruang cuci dan jemur dengan area ruang keluarga. Materialnya kayu keras karena tampilannya lebih menarik. Kelebihannya bervariasi dan tahan rayap juga kedap suara. Kekurangannya, lapisan veneer mudah mengelupas jika terpapar kelembapan dan lem yang tidak berkualitas dapat membuat susunan kayu menjadi retak. Di sampingnya ada detail pemasangan dan visualisasinya. Yang terakhir ada tangga. Material yang digunakan adalah tangga yang digunakan adalah model lurus dengan material kayu. Kayu ini menyesuaikan rumah yang memiliki konsep modern tropis dan memberi kesan alami dan hangat. Kelebihan tangga lurus yaitu pemasangan mudah, aman dan nyaman jika dimensi yang digunakan sesuai serta murah. Kekurangannya memakan banyak ruang. Berikut detail dan visualisasinya. Ya, sekian presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.